Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fikri Wibowo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mini project satu, dan pada video ini saya memiliki beberapa rangkaian penjelasan. Yang pertama, eh, tentang menjelaskan struktur package modul dan juga penggunaan object oriented. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana alur dari code program saya. Kemudian yang ketiga juga menjelaskan tentang penanganan anomali pada program pada program saya. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang eh, implementasi tentang penggunaan lambda function pada code program saya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur package pada code saya ini. Yang pertama ada package main. Nah, pada package main ini isinya ada modul dan juga file-file yang berguna untuk menyimpan yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang diperlukan pada code program saya. Kemudian pada package network configuration, saya memiliki modul yang bernama configuration.py, yang dimana modul main.py ini adalah interface utama dari modul configuration, yang dimana nantinya seluruh function dan method, seluruh variabel yang ada di package configuration dan modul configuration ini akan dipanggil pada modul main.py. Nah, di sini terdapat menu-menu utama, ya. Ada fungsi, ada variabel, dan segala macamnya. Kemudian pada modul configuration ini diisi terdapat dua kelas, ya. Yang pertama yaitu kelas configuration. Jadi pada configuration.py ini memiliki dua kelas. Yang pertama adalah class configuration. Dan pada class configuration ini terdapat variabel-variabel seperti IP address, gateway, subnet, dan sudah dipakai. Nah, pada kelas ini berfungsi untuk menenkapsulasi seluruh variabel method yang ada di configuration ini agar tidak dapat digunakan pada kelas-kelas lainnya. Khusus seperti contohnya seperti validation ini, ya. Contohnya seperti IP address, kemudian subnet, gateway. Semua semua metode ini dimiliki oleh class configuration. Kemudian ada method save information dan show save information dan show information. Kemudian yang ketiga ada class network device. Di sini terdapat variabel nama perangkat, jenis perangkat, dan konfigurasi. Dan juga ada def tampilkan information. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang alur program saya ketika di running seperti apa. Nah, oke, yang pertama di sini di sini terdapat menu atau opsi yang dapat kita pilih. Ada masukkan konfigurasi, tampilkan list file konfigurasi, dan segala macamnya. Nah, yang pertama kita akan memasukkan konfigurasi dengan menginputkan angka 1. Di sini kita diminta untuk memasukkan subnet, enter, gateway, address. Nah, jika kita sudah sesuai memasukkan konfigurasi, ya, masukkan konfigurasi,
dengan benar dan tepat, maka akan mengeluarkan seperti ini, berhasil menambahkan konfigurasi. Nah, kemudian kita akan menampilkan daftar konfigurasi list ya, dari yang konfigurasi yang sudah kita masukkan tadi, dan mengetik angka 2. Nah, ada ya, sudah terinput. Dan kemudian kita akan memasukkan device dengan menginput nomor 3. Bentar. Nah, pada kita kan diminta untuk memasukkan IP address. Nah, kita akan memasukkan IP address yang sudah kita inputkan sebelumnya ya. Ini 12 enter, dan nama perangkat misal handphone. Terus perangkatnya. Nah, di sini berhasil ya menambahkan device. Nah, kemudian kita akan menampilkan dari list device yang sudah kita masukkan tadi dengan menginput nomor 4. Nah, sudah tertera ya, IP sama, nama perangkat. Oke. Nah, kemudian pada menu nomor 5, kita dapat menyimpan ke file ya. Nah, file ini adalah file JSON dan file JSON dari konfigurasi dan device. Nah, seperti ini. Tersimpan ya. Kemudian pada nomor 6 ini untuk menampilkan semua isi dari file dari konfigurasi dan device ya. Nah, kita akan diminta untuk menampilkan yang mana. Misal device. Nah, tertera ya di sini ya. Dan kemudian jika kita ingin menampilkan konfigurasi, nah sudah tertera ya guys ya. Nah, kemudian untuk menu nomor 7 ini fungsinya untuk menfilter. Nah, ini adalah contoh network, konfigurasi network yang sudah difilter dan yang belum difilter tidak ada ya, karena saya belum melakukan filter. Nah, kemudian ini juga bagaimana jika kita ingin melakukan filter. Kita memilih nomor 8 gitu ya. Ya di sini udah ya terfilter. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan dari jika ada anomali atau kesalahan input ya. Nah, untuk melakukan itu semua saya menggunakan konsep dari exception handling ya. Nah, contohnya seperti di modul configuration ini ya. Nah, seperti ini value error. Nah, fungsi dari exception handling ini adalah jika kita salah atau jika kita salah menginputkan IP address atau gateway atau subnet. Nah, kita program itu akan mengoutputkan atau menampilkan seperti ini ya, tergantung dari kita salah menginputkannya itu di mana. Nah, misal kita salah menginputkan IP karena sama dengan gateway, nah akan muncul seperti ini. Dan jika IP address tidak memenuhi ketentuan ini 1 sampai 254, maka akan mengeluarkan
output seperti ini. Ya, seperti itu contohnya. Oke, di sini saya akan mencontohkan ya bagaimana exception handling itu bisa terjadi. Nah, contohnya pada nomor 1, kita akan salah memasukkan subnet max. Misal. Nah, maka akan mengeluarkan output error seperti ini ya, tidak valid, terdapat kesalahan. Bagaimana jika IP address? Oh, gateway dulu. Mari kita asal-asalan. Tuh, harus terdiri dari 4 bagian karena gateway-nya tidak valid. Karena saya tidak hanya menginputkan 4 bagian ya. Dan bagaimana jika IP address? Kita coba inputkan IP address. Nah, subnet IP address tidak valid. Jika kita menginputkan IP address menggunakan koma, maka akan muncul seperti ini. Nah, harus menggunakan titik sebagai tanda pemisah. Nah, contohnya seperti itu ya pada exception handling. Oke, kemudian pada device ya, pilihan device. Nah, kita akan menginputkan IP address yang belum kita inputkan di sini. 1.12. Oke, mari kita coba. Nah, IP address tidak ditemukan karena kita belum menginputkan IP address yang seperti ini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari program saya apabila ada kesalahan atau kesalahan input dari kesalahan penginputan dari user. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang lambda function ya pada code program saya. Nah, di sini. Oke, fungsi dari lambda function sendiri dalam pemrograman adalah fungsi anonim yang didefinisikan dengan menggunakan kata kunci lambda. Fungsi ini tidak memiliki nama dan biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana dan sekali pakai. Lambda function sangat berguna untuk konteks di mana fungsi singkat diperlukan tanpa perlu mendefinisikan fungsi secara normal menggunakan def. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari code program saya. Mungkin masih banyak kekurangan ya dari program saya ini. Mungkin kedepannya saya bakal lebih memperhatikan apa-apa saja yang perlu diperhatikan tentunya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.